Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wardatul Ilmiah. Alhamdulillah hari ini tanggal 13 Januari 2024 saya berada di Gunung Uhud. Ini di belakang ada Gunung Uhud yang begitu luas. Dalam satu sejarah dikatakan ada 17 km luasnya. Ketika saya melihat Gunung Uhud ini, saya teringat bagaimana ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak Abu Dzar Al-Ghifari jalan ke sini, jalan ke Uhud. Uhud ini disebut sebagai satu daerah yang harrah. Harrah itu adalah daerah yang memiliki batu hitam. Kalau kita perhatikan, memang gunung ini batunya agak kehitam-hitaman. Nanti teman-teman bisa lihat ya, batunya agak kehitam-hitaman. Pada saat itu Abu Dzar Al-Ghifari suruh duduk di satu tempat. Kata baginda Rasul, Abu Dzar, kamu duduk di sini, jangan kemana-mana. Apapun yang terjadi, kamu tetap di sini. Kemudian baginda Rasul pada saat itu melihat Abu Dzar Al-Ghifari ngomong kepada Abu Dzar Al-Ghifari ketika melihat gunung sebesar ini. Baginda Rasul ngomong kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ya Abu Dzar Al-Ghifari, wahai Abu Dzar, kalaulah saya memiliki emas sebesar gunung Uhud ini, hatiku tak akan gembira. Hanya akan tersisa 3 hari emas yang ada di Gunung Uhud ini. Jika Gunung Uhud ini menjadi emas dan menjadi milikku, dia tidak akan pernah tersisa kecuali hanya dalam 3 hari. Apa yang baginda Rasul lakukan dengan Gunung Uhud yang sebesar ini? Baginda Rasul akan mengatakan pada saat itu, saya akan bagikan emas-emas itu kepada si fulan, kepada si fulan, kepada si fulan, kemudian hanya menyisakan beberapa dirham jika memiliki hutang. Masya Allah. Setelah itu Abu Dzar Al-Ghifari tetap duduk di tempatnya sesuai dengan amanah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baginda Rasul naik ke Bukit Uhud, ke Gunung Uhud ini. Di tengah-tengah itu Abu Dzar mendengar suara yang begitu dahsyat. Namanya seorang sahabat, ada rasa khawatir di dalam hati Abu Dzar Al-Ghifari pada saat itu. Kemudian Abu Dzar hendak menyusul baginda Rasul, tapi Abu Dzar kemudian teringat pesan baginda Rasul untuk tidak pergi kemana-mana. Sampai kemudian dalam beberapa saat muncul baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Bukit Uhud tersebut, dan Abu Dzar pada saat itu sangat gembira karena sahabatnya, karena kekasihnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu baik-baik saja. Kemudian baginda Rasul melihat, kenapa Abu Dzar? Saya khawatir ya Rasulullah. Tadi saya mendengar suara yang begitu dahsyat, begitu besar. Dan baginda Rasul pada saat itu mengatakan, itu adalah Jibril yang datang kepadaku memberikan wahyu. Subhanallah, Gunung Uhud ini pernah juga diturunkan wahyu dari Allah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku, apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Pertama, nurut sama guru, nurut sama pimpinan. Jangan pernah melanggar apa yang sudah diinstruksikan sama guru, jangan pernah melanggar apa yang sudah diinstruksikan sama pimpinan. Kenapa? Barokahnya ada di situ. Yang kedua, hadis ini juga menggambarkan kepada kita bahwa memang hadis ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab keutamaan zuhud. Diumpamakan jabalnya memang sangat luas, supaya kita tidak terlalu cinta dengan kehidupan dunia. Baginda Rasul mengatakan, saya akan bagikan ini. Emas sebesar ini hanya akan berada di tanganku selama 3 hari. Jangan terlalu cinta kepada dunia, karena dunia ini la'ibun walahun. Kemudian yang ketiga, hadis ini juga merupakan sumber bahwa ketika kita punya hutang dan ketika hendak bersedekah, maka dahulukan hutang-hutang tersebut. Karena ketika kita sedekah dalam kondisi berhutang, justru jatuhnya haram. Semoga bermanfaat. Ilaika fi amanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.